Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Walau di rumah tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sering cuci tangan dengan sabun dan memakai masker jika keluar rumah. Serta tetap semangat belajar agar kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat setiap harinya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir pada tema 1, yaitu subtema 3, pembelajaran ke-6. Bagaimana? Kalian sudah siap? Ayo, kita mulai ya anak-anak. Anak-anak, kalian masih ingat tentang manfaat tumbuhan pada pembelajaran yang lalu? Nah, tumbuhan itu dimanfaatkan sebagai penghasil oksigen, sebagai sumber makanan pokok, sebagai peneduh dari sinar matahari, penyedia air bersih. Kemudian manfaat tumbuhan yang lain yaitu sebagai bumbu, sebagai obat, sebagai bunga nasional suatu negara. Ini seperti di Indonesia ya, bunga melati. Nah, ini dijadikan sebagai bunga nasional bangsa Indonesia. Nah, kemudian manfaat yang lain itu sebagai tempat hidup makhluk hidup yang lain. Nah, contohnya burung membuat sarang di atas pohon. Manfaat yang lainnya adalah tumbuhan bisa dijadikan sebagai minuman yang segar dan menyehatkan. Nah, masih ingat kan minuman jahe yang dibuatkan teman-temannya itu Edo waktu yang sakit? Nah, kemudian ternyata masih ada loh manfaat lain yang belum kita ketahui. Nah, manfaat apa ya? Yuk kita baca. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Ayo kita baca teks berikut. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Lai daun pandan berbentuk pita tipis, licin dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada makanan. Nah, anak-anak, itu beberapa manfaat lain dari tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu juga bermanfaat sebagai penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Wah, semakin banyak ya pengetahuan kita tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat bagaimana cara membuat kesimpulan dari paragraf? Nah, kita ingat-ingat lagi ya. Menentukan kesimpulan paragraf. Kesimpulan itu apa sih? Kesimpulan adalah ikhtisar atau ringkasan akhir dari suatu paragraf. Nah, langkah-langkah menentukan kesimpulan paragraf. Pertama, bacalah paragraf secara keseluruhan. Kedua, temukan informasi-informasi penting pada paragraf. 3, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, sudah ingat kan cara atau langkah-langkah menentukan kesimpulan? Nah, kali ini kalian ada tugas mencari kesimpulan dari teks tadi yang kita baca. Daun pandan yang wangi. Nah, kita lihat lagi ya bacaan dari daun pandan yang wangi. Pertama, ikuti langkah-langkah buat kesimpulan. Kita cari informasi pentingnya. Nah, informasi pentingnya sebagai berikut.
Yang pertama, daun pandan adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh di negara Asia Tenggara. Yang kedua, helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Yang ketiga, daun pandan berwarna hijau. Yang keempat, masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. 5. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, dari informasi penting itu, kita tarik kesimpulannya. Nah, kita satukan, kita gabungkan informasi-informasi penting itu. Nah, kesimpulannya seperti ini. Daun pandan adalah tumbuhan semak yang banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara dan banyak manfaatnya seperti untuk rempah-rempah, bahan baku pembuatan minyak, dan bumbu dapur. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah paham dan semakin mengerti ya cara menarik kesimpulan dari sebuah paragraf. Nah, berbicara tentang tumbuhan dan segala manfaatnya, nah kita kan memiliki kewajiban untuk melestarikan tumbuhan tersebut. Nah, melestarikan dan merawat tumbuhan tersebut serta menyayangi tumbuhan-tumbuhan itu merupakan wujud syukur kita karena anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, perwujudan itu merupakan penerapan sila Pancasila. Nah, wujud melestarikan tumbuhan dan hewan juga dapat diterapkan dalam pembuatan komik. Nah, seperti pembelajaran yang kemarin, bagaimana komik kalian? Sudah selesai apa belum? Jika belum, kalian selesaikan ya. Nah, anak-anak, karena kita sudah belajar di akhir tema, yaitu subtema 3 pembelajaran 6. Nah, berarti kita harus mengerjakan evaluasi. Nah, kalian kerjakan evaluasinya ya. Evaluasi ini berguna untuk mengukur kemampuan kalian, sejauh mana pemahaman dan keterampilan yang kalian peroleh pada pembelajaran tema 1 ini. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran tema 1 kali ini kita sudah tuntas ya. Nah, jangan lupa kalian like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya, dan sampai jumpa kembali pada pembelajaran tema 2 pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.